Shalom teman-teman pemuda, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Izinkan saya untuk membacakan renungan dan SBP di hari Minggu tanggal 15 Februari ini. Untuk itu sebelumnya kita mari bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan nafas kehidupan di pagi hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat dan segar dan siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, sertai kami dalam mendengarkan renungan ini. Kiranya kami dapat memahami dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita terambil dari Markus 9 ayat kedua sampai 8. Saya bacakan dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan SBP kita berjudul Kemuliaannya Tampak di Atas Gunung. Sobat muda, kemuliaan Allah dapat dinyatakan olehnya melalui berbagai peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Namun apakah itu saja sama dengan kemuliaan yang dinyatakannya pada peristiwa transfigurasi? Dalam berbagai peristiwa, kemuliaannya tidak tampak secara langsung. Tetapi dalam peristiwa transfigurasi, kemuliaannya tampak secara langsung ketika Yesus berupa-rupa di depan mata murid-muridnya. Dalam peristiwa transfigurasi, kita melihat Allah menjadikan transfigurasi ini merupakan peristiwa Yesus dimuliakan sekaligus tanda bahwa Yesus akan segera meninggalkan Galilea dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Di atas gunung itu, Yesus telah menampakkan dirinya dengan penuh kemuliaan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang dalam teks ini digambarkan bahwa ia mengenakan jubah putih yang sangat berkilauan. Ini merupakan lambang kebenaran, kemurnian, dan kekudusan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Ia tampak dalam rupa yang berbeda. Mereka melihatnya dengan penuh kemuliaan dan mendengar suara yang keluar dari awan yang menaungi saat itu. Dengan semua itu, mereka menjadi saksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun mereka diingatkan untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun sampai peristiwa kebangkitannya. Dalam peristiwa itu juga terdapat 2 tokoh penting dalam perjanjian lama, yaitu Elia yang mewakili para nabi dan Musa yang mewakili hukum Taurat. Kehadiran mereka dalam peristiwa itu merupakan tanda penggenapan hukum Taurat dan para nabi dalam diri Yesus Kristus. Allah telah menjadikan gunung ciptaannya sebagai tempat berlangsungnya peristiwa transfigurasi, sehingga kemuliaannya tampak di atas gunung. Namun
kita perlu mengingat bahwa dengan kuasanya, Allah pun bisa menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita, termasuk melalui berbagai hal yang sederhana. Demikian renungan kita di pagi hari ini, kiranya kita dapat memahami dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya kami bisa menjadikan firman-Mu ini menjadi pegangan dalam keseharian kami. Lindungi kami, sertai kami dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.